Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Mari sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kembali kesempatan pada saat ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami Tuhan. Tuntun kami untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat penerobos, bacaan kita dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya saudara, kita dengar tadi bacaan tadi, nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Dalam satu ayat ini ada dua pesan kata nantikanlah Tuhan, berarti ini adalah perintah penting yang Tuhan sampaikan untuk kita lakukan. Jadi saudara, dalam menantikan Tuhan, yang kita percaya janji Tuhan adalah dia akan menjemput kita kembali. Kita nggak tahu kapan, tapi kita harus pertama sabar saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput. Dan yang kedua, kita harus menguatkan hati, karena dalam menantikan Tuhan untuk kita tetap dalam posisi yang tepat, kita perlu menguatkan hati. Dan yang ketiga, kita harus meneguhkan hati kita. Nanti saya akan jelaskan satu persatu tentang hal ini, yaitu sabar, menguatkan hati, dan meneguhkan hati. Ini harus ada pada kita. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan menjawab doa. Jadi saudara harus tetap berdoa sampai Tuhan jawab doa. Jangan sampai waktu Tuhan mau menjawab doa itu tidak kita terima. Jadi saudara perlu sabar menunggu jawaban doa dan tetap pada posisi yang tepat. Yang kedua saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang memanggil kita ya saudara. Oleh karena itu Tuhan berpesan kepada kita harus berjaga-jaga saudara. Dan juga kita tidak tahu kapan sangkakala terakhir ditiup, maka yang mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang tahu akan hal ini. Maka yang diperlukan adalah saudara berjaga-jaga ya. Jadi dalam sabar menantikan kapan Tuhan datang, maka saudara harus berjaga-jaga. Dan apa saja yang perlu saudara jaga? Saya pelajari di sini ada 4 hal yang saudara perlu perhatikan untuk saudara jaga. Yang pertama, pikiran kita harus positif. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itulah yang harus kita pikirkan saudara ya. Yang enak didengar, yang baik-baik, yang suci. Nah itu semua yang harus kita pikirkan. Jangan pikirannya negatif, pikirannya adalah pikiran-pikiran yang buruk saudara. Tetapi kita harus memikirkan segala yang positif. Yaitu pikirkan segala hal yang mulia, segala hal yang suci, segala hal yang enak didengar. Biarlah itu ada pada pikiran kita. Jadi itulah saudara yang Tuhan mau kita berjaga-jaga. Pertama dalam pikiran kita, jaga saudara pikirannya. Kalau sudah mulai berpikir negatif, saudara harus peperangan rohani untuk melepaskan perkataan yang positif saudara. Yang kedua yang harus kita jaga adalah hati saudara harus tetap bersih. Ibrani 10 ayat 22 katakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Ya, jadi dikatakan di sini, marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ini hati yang murni, saudara, tulus ikhlas. Jadi lakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Bahkan dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6, jika kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa cukup, itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi ada keuntungan yang besar yang saudara akan terima kalau saudara datang beribadah dengan hati yang dikatakan tadi, dengan rasa cukup, saudara. Nah, itulah orang yang dikatakan menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini yang Tuhan mau, saudara, ada pada saudara. Jadi enggak ada trik-trik, enggak ada niat-niat lain, saudara. Hanya satu, mau beribadah kepada Tuhan, mau menaikkan kurban syukur kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan dan mau mendengar perkataan Tuhan. Dan biarlah itu yang ditanamkan di dalam hati saudara ketika saudara datang kepada Tuhan. Nah, itu yang harus saudara lakukan. Hati saudara harus tetap saudara jaga bersih. Tidak tercemar karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Tapi saudara harus jaga hati saudara tetap bersih, tetap tulus dan ikhlas. Yang ketiga yang saudara harus jaga adalah perkataan kita harus menguatkan dan membangun, saudara. Kita baca Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, saudara, gak boleh lagi ada perkataan kotor. Tidak boleh ada lagi dari mulut kita perkataan-perkataan yang membuat orang jadi lemah. Tetapi dikatakan di sini, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Jadi dimanapun saudara berada dan dimanapun saudara hari ini tinggal, tetaplah perkatakan hal-hal yang menguatkan, membangun, sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dikatakan demikian. Itulah saudara berjaga-jaga yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, saudara ingat, perbuatan kita harus perbuatan baik, seperti dikatakan Galatia 6 ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukanlah kebaikan setiap hari. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi lakukan pekerjaan baik. Apa yang baik yang di depan saudara itu sudah Tuhan sediakan untuk kita lakukan sepanjang hari. Mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, contoh 1000 kali berbuat kebaikan, tapi di 1001 kali saudara bilang, capek berbuat baik, terus orangnya gak berubah-berubah. Dan saudara berhenti berbuat baik di 1001 kali. Padahal justru di 1001 kali saudara berbuat kebaikan, di situ saudara akan menuai begitu banyak kebaikan. Rugi kan ya saudara ya. Jadi oleh karena itu jangan pernah jemu-jemu, lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan terpengaruh dengan apa yang orang lakukan, apa yang orang buat, apa yang orang katakan. Jangan terpancing saudara. Tapi kita tetap lakukan, itu tugas kita. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Lakukan pekerjaan baik. Nah saudara, 4 hal ini saudara perlu perhatikan untuk saudara berjaga-jaga. Jangan sampai saudara lemah di 4 hal ini. Yaitu tadi pikirannya positif. Jadi kalau sudah mulai ada pikiran negatif, segera saudara peperangan rohani. Harus berperang saudara. Untuk saudara perkatakan hal yang positif, maka saya percaya firman itu adalah pedang roh. Saudara pakai pedang roh itu, maka dikatakan setan akan pergi daripada saudara. Yang kedua, hati yang bersih harus saudara terus jaga ya saudara. Yang ketiga, perkataan kita, mari keluarkan perkataan yang menguatkan, membangun. Seperti 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan demikian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi dikatakan hendaklah perkataan kita seperti seorang yang menyampaikan firman. Walaupun kau mungkin tidak perlu perkatakan ayatnya saudara, tapi perkatakan seperti apa yang firman katakan. Contohnya, ada orang yang sedang mengeluh dengan masalahnya. Bagaimana saudara berkata-kata? Katakan percaya Tuhan bisa tolong kamu. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalahmu. Ayo kita berdoa. Nah, itu adalah perkataan, adalah
adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Perkataannya ada perkataan-perkataan sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi semua itu harus dilakukan sambil menantikan Tuhan datang dan menjemput kita kembali seperti janjinya dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, saudara. Percayalah janji Tuhan, ya pergi menyediakan tempat tinggal. Satu hari kita akan dijemput dan kita akan menempati tempat yang Tuhan sediakan. Ini adalah satu pengharapan. Dan percayalah apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah pasti. Jadi yang diperlukan adalah saudara, mari nantikan Tuhan dengan sabar. Ya, sambil sabar menantikan Tuhan, saudara tetap berjaga-jaga. Ada 4 hal yang saudara jaga tadi kita sudah pelajari. Dan mari kita terus melakukannya dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Saya percaya satu hari tiba-tiba kita sudah bersama dengan Tuhan, berjumpa di awan-awan permai. Yang kedua, sambil menantikan Tuhan, saudara harus menguatkan hati. Tadi dikatakan Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, dikatakan demikian. Jadi saudara menguatkan hati. Kenapa kita harus menguatkan hati? Karena dunia berusaha membuat hati kita tidak kuat dalam menghadapi proses. Apa proses yang kita hadapi hari ini? Proses penyucian, pemurnian, dan pengujian. Kita baca Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya saudara, dikatakan inilah waktunya. Dalam perikop di Daniel 12 berbicara tentang akhir zaman. Nah, ini adalah proses yang dikatakan penyucian, pemurnian, dan pengujian. Siapakah yang keluar sebagai orang bijaksana? Siapakah yang keluar sebagai orang fasik? Itu akan kelihatan ketika ada penyucian, pemurnian, dan penyaringan. Dan dikatakan saudara, kita akan dimurnikan bukan seperti emas, tapi dalam dapur kesengsaraan. Saudara akan diuji. Mari kita baca dalam Yesaya 48 ayat ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Iya, jadi dikatakan di sana, kita itu dimurnikan bukan seperti perak, tapi aku Tuhan telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah, itulah proses pemurnian, yaitu dapur kesengsaraan. Dan proses pengujian kita seperti dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya, jadi dikatakan di situ, jangan kamu heran terhadap nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi ujian atau pengujian itu saudara harus lewati melalui api kesengsaraan. Jangan heran terhadap nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah saudara, tetapi bagaimana respon kita? Bergembira, berbahagialah sesuai dengan penderitaan Kristus. Engkau hanya perlu belajar daripada Yesus. Yesus sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Ikuti teladannya. Ketika ia difitnah, ketika ia dianiaya, apa yang dilakukannya saudara? Mari kita belajar mempraktekannya. Bukankah kita sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu ya. Saudara, kita sedang dalam proses disempurnakan. Untuk menjadi sempurna, hanya satu kata yang perlu saudara lakukan adalah tekun. Karena ketekunan menghasilkan buah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap bertekun saudara. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tunjukkan saudara adalah orang bijaksana dengan respon-responmu seperti apa yang Tuhan ajarkan. Tapi dikatakan orang fasik gak ngerti. Orang fasik gak memahami. Ketika menghadapi dapur kesengsaraan, ketika mengalami api penyucian saudara, responnya adalah marah, sakit hati, kecewa, meninggalkan pelayanan, pindah gereja. Halo, itu adalah orang-orang fasik. Mereka tidak mengerti bahwa itu adalah proses pemurnian, penyucian, dan pengujian. Mereka nggak ngerti saudara.
Tapi orang bijaksana mengerti dan ia meresponi seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi marilah saudara, latihan-latihan ini yaitu proses-proses pengujian, pemulihan, penyaringan itu adalah melatih kita mempunyai gaya hidup kerajaan surga. Jadi proses penyucian itu saudara dapat melalui ketika saudara membaca, mendengar firman-Nya sehingga timbul iman di dalam diri saudara. Nah itu adalah proses penyucian. Kita akan disucikan dengan firman-Nya. Kita akan terus belajar mengenal jalan-jalannya. Jadi proses penyucian didapat melalui pembacaan firman Tuhan. Atau melalui mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan. Dan itu akan menimbulkan iman buat saudara dan saya. Dan proses pemurnian itu tadi kita sudah baca. Yaitu melalui dapur kesengsaraan maka kita sedang dimurnikan. Dan pengujian diperoleh melalui api siksaan. Nah respon kita itu menunjukkan apakah kita orang yang tahan uji atau tidak. Semua akan teruji saudara. Kalau dikatakan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Iya, jelas sekali saudara ya. Jadi orang yang bertahan di dalam pencobaan tadi, orang yang bertahan di dalam proses dapur kesengsaraan, orang yang bertahan melalui nyala api siksaan, mereka adalah orang-orang yang tahan uji, yaitu mereka yang tetap berdoa, tetap melayani, tetap berbuat kebaikan, tetap tinggal di tempat saudara di mana Tuhan tanam. Itu adalah orang-orang yang tahan uji. Dan Tuhan punya janji, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan menerima mahkota kehidupan saudara. Bukankah ini adalah penantian kita? Karena setelah pengangkatan orang percaya, kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Dan kita akan menerima mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi kalau saudara tahan uji, saudara akan menerima yang dikatakan mahkota kehidupan. Wow saudara ya, luar biasa. Nah saudara, kita belajar orang yang tahan uji adalah orang yang mempunyai respon demikian. Pertama, tetap bertahan di posisi yang Tuhan tempatkan. Artinya tetap tinggal di gereja lokal, tetap melayani Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tahan uji. Dan orang yang tahan uji adalah orang yang tidak terpancing saudara. Ia tetap ramah, tidak marah, tidak kecewa dan tidak sakit hati di tengah respon apapun yang dihadapinya. Ketika ia ada di dalam dapur kesengsaraan. Ketika ia ada di dalam, dikatakan ketika ia ada dalam nyala api siksaan. Ia tetap ada dalam posisi yang tepat, yaitu tidak terpancing saudara. Dan orang yang tahan uji adalah orang yang tetap bisa mengucap syukur di setiap keadaan apapun yang dialaminya. Ia tahu bahwa hidupnya dalam rencana Tuhan. Ia tahu proses yang Tuhan izinkan itu baik buatnya saudara. Ingat, sekali lagi saya mengingatkan, siapakah tokoh terpenting dalam kehidupan Yusuf yang membuat Yusuf menjadi penguasa kedua di tanah Mesir? Adalah saudara-saudaranya yang membuang ke sumur, yang menjual dia sebagai budak. Juga adalah istri Potifar yang memfitnah dia, dan Potifar yang menjebloskan dia ke penjara. Juga juru minuman istana yang melupakan dia. Itu adalah orang-orang terpenting. Kalau tidak ada tokoh-tokoh yang demikian dalam hidup Yusuf, Yusuf tidak mungkin sampai kepada posisi orang kedua di tanah Mesir sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan melalui mimpinya. Jadi saudara tidak perlu marah, tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecewa dengan orang-orang yang seperti demikian. Tapi saudara berpikirlah positif. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kau mengangkat tinggi, untuk engkau diangkat tinggi. Amin saudara. Ya, itulah kenapa kita harus menguatkan hati kita. Karena proses penyucian, pemurnian dan pengujian bukan satu hal yang enak untuk kita bisa tetap bertahan. Yang kedua, yang berikutnya saudara harus meneguhkan hati. Kata meneguhkan hati adalah sikap hati yang disengaja untuk tetap teguh. Tidak goyah. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Ia akan maju terus sampai garis finish. Dan ini adalah GOB. Generation of Breakthrough. Generasi penerobos.
Saudara adalah orang-orang yang dilatih untuk menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat sangat mengecewakan saudara. Walaupun yang saudara dengar sangat menyakitkan. Walaupun yang saudara hadapi sangat menakutkan. Tapi saudara, saya mau katakan maju terus. Jangan ada yang membuat saudara berhenti. Tetap teguhkan hatimu. Dan itu sikap hati yang memang harus saudara sengaja untuk tetap teguh saudara. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau saudara melakukan Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya. Jadi saudara, meneguhkan hati adalah satu sikap yang harus disengaja. Dan ini harus dilakukan dengan pertama, mata tertuju kepada Tuhan. Saudara fokus, saudara jangan salah. Ketika engkau menghadapi masalah, yaitu proses demi proses dalam hidupmu, engkau mengalami goncangan, ingat jangan salah fokus. Jangan fokus kepada orang yang mengecewakan saudara. Jangan fokus kepada masalah yang saudara hadapi, tapi fokuslah kepada respon. Maka slogan kita, masalah adalah ujian yang harus kita selesaikan. Dan kalau ada ujian, mikir. Nah saudara, ini yang saudara harus perhatikan. Dan biarlah menjadi rema buat kita hari ini. Bahwa setiap kau menghadapi masalah, engkau harus berpikir bagaimana menyelesaikannya. Harus sesuai dengan apa yang sudah saudara terima dalam pelajaran demi pelajaran, yaitu kebenaran-kebenarannya. Karena saudara dan saya ada di dalam sekolah kehidupan. Tuhan tempatkan kita dalam sekolah kehidupan di muka bumi ini. Kita dipanggil, dipilih, dipisahkan dari dunia. Diberi pengajaran untuk menjadi murid yang baik. Terima pelajarannya dan lakukan di setiap ujian yang ada di depan saudara. Waktu ada ujian, mikir bagaimana menyelesaikannya. Seringkali kita salah fokus. Kita mulai terfokus dengan orang yang mengecewakan kita. Kita mulai terfokus dengan masalah yang ada di depan kita. Halo saudara, saya mau katakan jangan salah fokus. Fokus kepada Yesus. Apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan ajarkan. Mikir saudara, renungkan. Nah itulah proses merenungkan. Yang berikutnya saudara, bukan hanya mata tertuju pada Tuhan. Lalu kedua, saudara harus belajar abaikan kehinaan. Abaikan kehinaan. Kalau saya katakan ada satu rumus saudara, yaitu rumus cincailah. Kalau orang Chinese bilang, sudahlah nggak apa-apa ya. Yaitu di mana? 1 Korintus 6 ayat 7 berkata demikian. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Udah nggak apa-apa. Asalkan tidak ada masalah antara saya dengan kamu, mari saudara, kita nggak apa-apa. Mau diperlakukan tidak adil, mau dirugikan nggak apa-apa, jangan itu jadi masalah buat saudara. Nah saudara, inilah yang harus kita lakukan. Abaikan saja setiap kehinaan. Tuhan izinkan itu terjadi karena saya dalam rencana Tuhan. Ada orang yang maki saya itu nggak kebetulan. Tuhan izinkan. Ingat respon Daud terhadap Simei. Ketika Simei mengutuki Daud dan anak-anak Imam Seruya berusaha berkata, aku bunuh mereka, tapi aku bunuh Simei. Tetapi Daud bilang, jangan, biar saja. Kalau Tuhan yang suruh dia begitu, kita bisa buat apa? Biarlah Tuhan menaruh belas kasihan dengan kesengsaraan yang ku alami, kata Daud begitu. Hendaklah kita punya respon dari Daud, saudara. Gak apa-apa, Tuhan izinkan. Orang itu memaki saudara, orang itu menipu saudara, orang itu memfitnah saudara, itu Tuhan izinkan karena saya dalam rencana Tuhan untuk melihat respon saya. Kalau kau responnya sesuai dengan kitab suci, engkau pasti bertumbuh. Kenapa? Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 10 perikop di atasnya berkata begini. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Imanmu tidak bertumbuh karena engkau baca kitab suci 100 kali saudara bisa selesaikan. Imanmu tidak bertumbuh karena kau ibadah sehari 10 kali ibadah. Tidak. Tapi imanmu bertumbuh ketika engkau melewati proses aniaya. Engkau punya respon yang tepat seperti apa kata kitab suci. Maka imanmu bertumbuh. Jadi kalau ada ujian saudara harusnya bersyukur. Kenapa? Karena di situ ada kesempatan untuk Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Tapi saudara perhatikan, di balik setiap kesempatan itu ada iblis yang selalu menggunakan kesempatan untuk menarik kita mundur.
Jadi pilihan di tangan saudara. Saudara mau tetap maju atau saudara mau ngambil keputusan mundur? Saya mau bilang mundur bukan datang dari Tuhan. Galatia 5 ayat 7 berkata, dulu kamu berlomba dengan baik, sekarang kamu tidak lagi melakukan. Yang membuat engkau tidak melakukan bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Mengundurkan diri itu bukan datang dari Tuhan. Masalah yang membuat kita mengundurkan diri bukan masalah besar. Coba saudara perhatikan, bukan masalah besar. Orang tersandung bukan karena gunung, orang tersandung karena kerikil kecil. Nah itulah yang dikatakan tadi, sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Habis semua pelayanan saudara karena respon yang salah yang saudara lakukan. Jadi oleh karena itu saudara, abaikan setiap kehinaan. Gak usah anggap, gak usah dibenerin saudara. Tuhan tahu siapa yang benar. Yang terang akan tampak terangnya saudara. Yang ketiga adalah tekun pikul salibmu saudara. Salib yang ada pada saudara sudah diukur sama Tuhan. Tuhan tidak minta saudara memikul salib untuk lebih dari kekuatan saudara, gak mungkin. Kalau iblis berusaha mencobai saudara lebih dari kekuatan saudara, Tuhan akan beri jalan keluar untuk kita kuat menanggungnya. Luar biasa bukan? Ikut Tuhan semuanya luar biasa sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi saudara, mari lakukan terus sampai Tuhan Yesus datang mendapatkan kita sedang melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Tetap bertekun saudara. Matamu tertuju pada Tuhan, abaikan setiap kehinaan, terus tekun pikul salibmu, selesaikan sampai tuntas. Percayalah saudara, kita akan menerima kemuliaan yang nilainya jauh lebih besar dari penderitaan yang harus kita tanggung selama kita ada di muka bumi ini. Dan ingat, iblis selalu berusaha membuat kita berhenti. Ambil sikap dengan tegas untuk tidak mengikuti apa yang dikehendaki iblis. Saudara pasti tahu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat saudara. Karena nenek moyang kita, Hawa, Adam dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Jadi kita sebetulnya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lakukan yang baik, jauhi segala yang jahat saudara. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau saudara tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan pergi daripada kita. Yakobus 4 ayat 7 katakan demikian. Saudara, mari kita tetap menantikan Tuhan di tempat di mana Tuhan hadir. Yaitu Matius 18 ayat 20 dikatakan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dalam pertemuan-pertemuan persekutuan doa, dalam pertemuan-pertemuan doa. Di situ ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nantikanlah Tuhan di tempat-tempat itu saudara. Dan terus melakukannya dengan sikap sabar. Kuatkan dan teguhkan hati saudara dalam menghadapi proses apapun di dalam hidup yang kita jalani. Bersama Yesus, saudara dan saya pasti bisa ya. Kita bertahan sampai Tuhan menjawab doa, sampai Tuhan memanggil dan mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Biarlah Tuhan mendapatkan kita sedang melakukan pekerjaan yang dipercayakannya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati sahabat penerobos. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Dia pasti akan datang menjemput kita dan membawa kita kepada pengenapan janji kemuliaan kerajaan surga. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini sudah gak sabar. Hari ini saudara mungkin mengambil keputusan, aduh saya berhentilah, saya jadi jemaat aja lah, gak maulah melayani Tuhan lagi, repot, ribet, banyak urusan dan banyak proses. Halo saudara, saya mau katakan berhenti berkata demikian, sabar. Kuatkan hati, teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan, ia pasti akan datang saudara di waktu yang sudah ditentukannya. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mari angkat tanganmu. Hatinya kami naikkan syukur untuk kebenaran firman yang Tuhan singkapkan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menantikan Engkau dengan sabar. Kami mau menguatkan hati, meneguhkan hati kami untuk kami tetap bertekun di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang menguatkan dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos. Saya terus mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Kita ada komunitas online untuk kita ada doa pagi dan ada dalam pemuritan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.